Di sebuah arena balapan liar, dua buah mobil melaju dengan sangat cepat dan ternyata balapan drag barusan dimenangkan oleh seorang pria bernama Joseph yang langsung menyuruh sahabatnya yaitu Tres untuk mengambil uang taruhan. When's it ever gonna be my shot? Go, 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 go. Setelah itu mereka berdua kemudian merayakan kemenangan mereka di sebuah bar yang gak jauh dari keberadaan mereka saat ini. Di sanalah saat Joseph lagi asik bermain biliar dengan seorang wanita cantik, tiba-tiba mereka berdua dipanggil oleh teman Tres yang bernama Martin mengajak mereka ke suatu tempat. Ternyata sebelumnya Tres telah mengkonfirmasi Martin kalau dia punya seorang driver handal yang dapat mengalahkan jagoan Martin. Dalam balapan liar kali ini, Tres dan Martin bertaruh uang senilai $10.000 atau sekitar 155 juta rupiah lah dalam satu kali balapan aja. Sama seperti Tres, Martin juga mengenalkan jagoannya yang bernama Jason. An overzealous punk who thinks he's got it all figured out. Di hadapan Tres dan juga Joseph, Jason yang menganggap kalau dirinya lebih hebat daripada Joseph menghina Joseph habis-habisan. Awalnya Joseph gak peduli hal itu, tapi saat Jason membawa nama mendiang ayahnya yang merupakan pembalap profesional, Joseph yang gak bisa menahan emosinya pun kemudian menghajar Jason. Dan inilah adrenalin. Oh, he's gonna regret that. Keesokan harinya, Joseph pergi menghampiri Tres, mengajaknya menyeting mobil miliknya sebelum balapan liar nanti malam. Pertama-tama mereka berdua pergi ke sebuah toko spare part mobil yang dikelola oleh seorang pria bernama Britt. Setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, Tres dan Joseph langsung memodifikasi mobil mereka. Setelah beres, mereka berdua kemudian mengetes mobil Dodge Dart tahun 67 yang dimiliki Joseph di sebuah trek lurus. Dengan kemampuan yang dia miliki ditambah kecepatan mobil yang memadai, Joseph bisa membuat Tres kagum dengan rekor kecepatan yang dia raih. 6 jam kemudian di sebuah lokasi terlihat Martin dan Jason udah menunggu Tres dan Joseph yang baru tiba di tempat itu. Mereka pun mulai memasuki mobil dan menuju garis start, dan setelah aba-aba diberikan, balapan itu pun dimulai. Secara mengejutkan, Joseph yang memimpin balapan tiba-tiba kehilangan kendali dan terguling jauh keluar lintasan. Bukannya menolong Joseph, Jason dan Martin yang melihat hal itu malah pergi meninggalkan Joseph. Beruntung Tres yang peduli dengan sahabatnya segera menelepon ambulan. Singkat cerita, setelah melakukan serangkaian operasi, Joseph yang baru tersadar begitu syok saat tahu kalau kedua kakinya gak bisa digerakkan. Menurut dokter, Joseph mengalami cedera tulang belakang kelas 3, dan cedera seperti ini kemungkinan besar membuat Joseph gak akan bisa berjalan lagi. Mendapati hal itu, Joseph sejenak merenungi nasib, bingung memikirkan masa depan yang harus dia jalani tanpa adanya kedua kaki. Sesaat kemudian, seorang suster sekaligus terapis cantik bernama Josie menghampiri Joseph dan memperkenalkan dirinya kalau dia akan merawat Joseph selama di rumah sakit. Pada sore hari, Joseph dihampiri oleh Tres yang membawakan beberapa barang dari kamarnya dan sebuah mainan-mainan mesin stok pro mobil Dodge yang diidam-idamkan oleh Joseph. Melihat mainan itu, Joseph yang kecewa terhadap hidupnya yang cacat malah memaki-maki Tres dan mengusirnya. Wah, aral! Beberapa waktu kemudian dalam mimpi, Joseph mendapati kalau dia terbangun di sebuah lintasan balap dan bisa menggunakan kedua kakinya. Di sana seakan gak percaya, Joseph terus berlari mengejar seseorang yang mirip dengan sang ayah.
Saat tersadar, Joseph mendapati kalau mainan pemberian Trace lagi dirakit oleh seorang pasien di sebelahnya yang bernama Benjamin. Mendengar ocehan yang terus keluar dari mulut Benjamin, Joseph minta seorang perawat di sana agar memindahkannya ke ruangan lain. Oh, I can't do that right now. Why not? Tapi si perawat berkata kalau dia gak bisa memindahkan Joseph karena ruangan lain udah penuh diisi oleh pasien-pasien baru. Dengan terpaksa Joseph pun harus menerima kalau dia harus bersebelahan dengan Benjamin. Gak lama dari itu Josie muncul mengajak Joseph untuk melakukan terapi. But you're gonna have to meet me at some point here. Dikarenakan Joseph terus murung, Josie kemudian membawa Joseph ke ruangan pribadinya untuk memperlihatkan beberapa pasien. Pasien-pasien yang diperlihatkan Josie adalah mantan pasien Josie yang punya kehidupan lebih buruk dari Joseph. Meskipun seperti itu, mereka semua tetap bersemangat menjalani hidup mereka. Dan para pasien kini udah bisa menerima kenyataan dan hidup mereka dengan bahagia. You can too. Tampaknya apa yang dilakukan Josie berdampak pada Joseph yang kini lebih bersyukur atas apa yang dia miliki. Meski Joseph gak bisa menggerakkan kakinya, tapi Joseph masih bisa mengendalikan organ tubuhnya yang lain untuk beraktivitas. Possibly do to help me. Keesokan harinya, Benjamin dan Joseph ngobrol. Terlihat dari percakapan mereka kalau kedua kaki Benjamin ditembak oleh seorang penjahat. Untuk mengisi waktu luang mereka agar gak gabut, Benjamin mengajak Joseph bermain-main. Semua usaha Benjamin agar membuat Joseph senang akhirnya berhasil dan kini mereka lagi asik meratapi sebuah pemandangan di area sekitar rumah sakit. Sembari berbincang-bincang, Joseph menceritakan kalau semua yang mereka dapati saat ini adalah kehendak Tuhan. Benjamin pun kemudian memberikan nasihat pada Joseph untuk memilih jalan hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Joseph yang baru terbangun dari tidur mendapati kalau anak Benjamin yang bernama Mil datang ke rumah sakit bersama keluarga mereka. Di sana Joseph yang gak terlalu paham agama sedikit melongo saat keluarga Benjamin memulai doa. Let's eat. Come on, let's bow our heads. Semenjak dekat dengan Benjamin, kehidupan Joseph berangsur-angsur membaik. Begitu juga tentang persahabatannya dengan Trace. Hari demi hari Joseph jalani dengan penuh kebahagiaan tanpa ada perasaan ngeluh sama sekali. Hingga sebulan kemudian akhirnya Joseph dipersilahkan pulang dan menjalani rawat jalan. Nah, jadi gitu Brad, kalau ya apapun masalahnya, selama kita bisa tenang dan selalu bersyukur, insya Allah akan selalu ada jalan keluar dan perasaan kita menjadi tenang juga bahagia. Jangan khawatirlah, semua udah ada yang atur selama kita berusaha dan ikhtiar, oke? Tapi di rumahnya Joseph tampak gak nyaman karena ingatan yang kembali terbayang akan kejadian pahit yang menimpanya. Untuk menenangkan pikiran, Joseph sejenak pergi ke garasi di mana tempat itu adalah tempat biasa Joseph bersenda gurau dengan sang ayah. Gak lama kemudian muncul paman Joseph yang bernama Paul. And we went on to win the event. But still, with nothing like that day. Pada kesempatan itu, Paul menjelaskan betapa hebatnya ayah Joseph saat berkendara sampai-sampai ayah Joseph bisa memenangkan banyak sekali piala. Untuk menghibur Joseph, Paul mengajak Joseph ke suatu tempat. Right over there's something you don't see every day. Ternyata Paul mengajaknya ke tempat ya semacam museum mobil-mobil para pembalap hebat yang telah gugur gitulah. Dan di sana secara mengejutkan ada mobil dragster Plymouth Barracuda tahun 67 milik mendiang ayah Joseph. Amazing. Setelah itu Joseph dibawa oleh Paul ke sebuah trek lurus untuk bertemu rekannya yang bernama Ronnie yang tampak kaget melihat Joseph udah besar. Dan diketahui Ronnie merupakan sahabat dekat ayah Joseph. Merasa ini udah waktunya meskipun sangat mustahil, Paul menyuruh Joseph untuk kembali mengemudikan mobil.
Dalam mobil, Joseph sempat putus asa karena kakinya masih kaku gak bisa menginjak pedal gas. Melihat hal itu, Paul pun sontak menyemangati Joseph, membuatnya langsung menggaspol mobil yang mereka kendarai hingga ke ujung jalan. Paul menganggap kalau Joseph udah bisa membiarkan pria itu mengendarai mobil sendirian, dan Joseph yang awalnya menganggap kalau dia gak bisa mengemudikan mobil lagi sangat begitu senang karena ternyata semua perkiraannya salah. Saat lagi terapi dengan Josie, Joseph pun menceritakan apa yang dia lakukan tadi bersama pamannya yang membuat Joseph sangat bahagia. Josie yang mendengar hal itu pun tentu sangat senang karena Joseph bisa menerima keadaan. Tanpa diduga, Joseph yang mulai menyukai Josie pun mengajaknya untuk menonton balapan drag esok hari. Di bangku penonton, Joseph menceritakan kerinduannya terhadap balapan drag di mana dia bisa mencium bau nitro, oli, mesin, dan lain sebagainya. Hingga di suatu momen pandangan Joseph dibuat terpaku saat melihat Jason, orang yang telah mencelakainya, mengikuti balapan itu. Sepulangnya dari acara itu, Joseph langsung menghubungi Paul untuk mau melatihnya lagi karena Joseph ingin ikut dalam kejuaraan Drag StockX yang akan digelar 3 minggu lagi di Rockingham. Meskipun Paul mencoba memperingatkan Joseph agar tenang, tapi karena Joseph yang terus memohon, mau gak mau Paul pun menerima permintaan Joseph. Demi menambah semangat Joseph, Paul membawakan mobil dragster Plymouth Barracuda tahun 67 milik mendiang ayah Joseph. Tres yang baru tahu kalau Joseph akan kembali ke lintasan begitu kaget, apalagi saat melihat Joseph bisa menggaspol mobil itu. Merasa kembali bersemangat, Tres dan Paul mencoba untuk melatih Joseph hingga mereka pun sadar kalau Joseph gak bisa menginjak pedal gas dengan cepat. Atas hal itu, Tres, Paul, Joseph, dan Ronnie berunding sejenak mencari jalan keluar untuk permasalahan mereka. Di sana Tres yang mengingat kalau dia pernah melihat orang lumpuh seperti Joseph bisa mengendarai mobil, menyarankan mereka agar merombak ulang mobil dragster Plymouth Barracuda itu dengan memindahkan pedal gas ke atas agar Joseph bisa menggaspol mobilnya dengan tangan. Singkat cerita, setelah beres memperbaiki mobil itu, mereka semua mencoba langsung mengetesnya di lintasan. Tanpa diduga dengan keahlian yang dia miliki, Joseph bisa membuktikan kalau dia layak melakukan balapan. 2 hari kemudian mereka memanggil seorang penguji untuk memastikan kalau mobil yang mereka gunakan memenuhi peraturan. Saat mengetahui kalau yang akan balapan adalah Joseph, si penguji tampak heran karena tekad Joseph yang sangat kuat. Singkat cerita, babak kualifikasi pun dimulai saat Joseph memakai wear pack. Dia dihampiri oleh 2 orang pria yang kita sebut aja Ateng dan Abud aja lah ya sesuai request. Dan tahu kalau Joseph akan mengikuti balapan itu, Ateng dan Abud malah mengejek Joseph. Tanpa memperdulikan mereka, Joseph segera memasuki mobilnya, pergi ke garis start untuk mengikuti babak kualifikasi. Setelah arahan diberikan dan aba-aba dimulai, Joseph langsung menggeber mobilnya, membuat Ateng dan Abud terdiam seketika. Hari demi hari, lintasan demi lintasan, babak demi babak, Joseph lalui dengan penuh kemenangan dan kebahagiaan karena selain terus menang, hubungan Joseph dan Josie semakin dekat. Tres dan Paul yang terus melatih Joseph pun sangat senang, apalagi saat para sponsor mulai tertarik masuk. Oh, I know I need. Hingga di suatu momen, Tres gak sengaja menemukan sebuah daftar peserta di meja Joseph dan melihat nama Jason ditandai oleh Joseph. Sadar akan hal itu, Tres menghela nafas sejenak karena Joseph belum bisa menerima kenyataan.
Sementara itu di alam mimpinya, Joseph diberi arahan dan pepatah oleh mendiang ayahnya untuk disiplin. Betapapun Joseph mencintai olahraga balap mobil, jangan dijadikan hidupnya. Jika Joseph seperti itu, Joseph bagaikan mobil tanpa mesin dan gak ada gunanya. Merasa heran dengan perkataan sang ayah, Joseph pun menemui Benjamin menceritakan mimpinya semalam. Benjamin yang tahu betul arti mimpi dari Joseph memberi pepatah pada Joseph kalau Joseph jangan sampai lupa dengan Tuhan, karena semua yang Joseph lakukan itu karena Tuhan, dan jika Joseph lupa dengan Sang Pencipta, Joseph sama seperti mobil tanpa mesin yang sangat gak ada gunanya. Sounds like a man. Mendengar pepatah itu, Joseph yang merasa Tuhan itu hanyalah mitos belaka dan gak ada hubungannya dengan semua ini, langsung memberi pepatah balik pada Benjamin. Di sana sebelum pergi, Joseph yang kurang paham agama dan malah emosi bertanya kenapa kalau Tuhan sayang, kenapa dia malah memberi musibah pada hambanya. Beberapa waktu kemudian omongan Joseph seperti diperlihatkan oleh Tuhan, yang mana saat Joseph akan memasuki garis start, tiba-tiba mobil yang Joseph kendarai mengalami masalah yang membuatnya ketar-ketir. Karena Joseph yang terus-menerus memenangkan balapan, tiba-tiba kalah dalam balapan itu. Setibanya di garasi, Joseph yang semakin emosi, marah-marah, membuat Paul yang ada di sana murka pada tindakan Joseph. Hingga tanpa diduga, Joseph yang terbawa suasana malah memaki-maki Paul, yang malah membuat Paul sakit hati dan pergi meninggalkan Joseph. Hingga di suatu hari kabar buruk menimpa Joseph, di mana sahabatnya yaitu Benjamin telah tewas akibat penyakit yang dia derita. Dalam gereja, Joseph sejenak merenungi perbuatannya yang salah dan kini dia sadar bahwa semua perkataan Benjamin itu benar. Setelah pemakaman, Joseph diberi pepatah oleh Josie yang tahu dengan masalah Joseph dari perkataan Benjamin sebelum kematiannya. Di sana Josie mengatakan kalau Tuhan memberi cobaan pada hambanya agar hambanya itu sadar kalau dia gak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Tuhan. Belum lagi Tuhan sengaja mengambil kebahagiaan dari hambanya agar hambanya gak salah jalan. Semua yang Tuhan lakukan gak terkecuali karena Tuhan sangat menyayangi, mencintai hambanya. Pada keesokan hari, Paul mencoba menghampiri Joseph yang lagi sendirian untuk sedikit berbincang. Dan di sana, Joseph yang merasa bersalah meminta maaf pada Paul. Paul yang tahu kalau waktu itu Joseph lagi emosi pun memakluminya. Beautiful Rockingham Dragway, Steve Earwood's pal. Welcome ADRL Nation to Dragstock 10 here at beautiful. Singkat cerita, acara Dragstock pun kembali dimulai, di mana acara itu disiarkan langsung dan disaksikan oleh para rekan-rekan Joseph. Dengan adanya Joseph yang sampai ke babak itu, orang-orang begitu terkejut karena dengan kekurangannya, Joseph bisa membuktikan kalau dia bisa mengikuti balapan itu. Begitu pula dengan mantan juara Dragstock tahun lalu yaitu Johnny Lightnin yang sangat terpukau dengan Joseph. Versus Joseph Jenkins as Jenkins rolls his beautiful. Saat babak semifinal dimulai, meskipun Joseph sempat kalah di babak sebelumnya, tapi di sini Joseph membuktikan diri hingga dia bisa mencapai babak akhir. Begitu juga dengan musuh bebuyutan Joseph yaitu Jason yang juga melaju hingga babak final. Easy victory. He is moving on. Sayangnya di suatu momen mobil Joseph mengalami masalah di mana head mobilnya yang tiba-tiba retak, dan hal itu membuat Joseph mau gak mau harus mengandalkan kakinya sendiri jika head mobilnya mengalami masalah saat final nanti. Will it be Johnny Lightnin, the defending ARL fans? Who's it gonna be taking on Jenkins in the championship? Dengan segenap keyakinan, Joseph perlahan-lahan mulai memasuki garis start untuk bertanding melawan Jason di babak final. Terlihat Jason mengendarai mobil Chevy 2 tahun 65 begitu percaya diri untuk melawan Joseph yang cacat, dan setelah aba-aba diberikan, akhirnya babak final itu pun dimulai. Jenkins with a slightly unslick away
Secara mengejutkan, Joseph bisa memimpin jalannya balapan, tapi lagi dan lagi Joseph harus mengalami masalah terhadap mesin mobilnya, dan hal itu membuat mereka berdua seperti seri memasuki garis finish. Saat dicek lebih lanjut oleh komputer, secara gak diduga babak final itu akhirnya dimenangkan oleh Joseph. Wow, mantap! Weekend Drag Stock Champion, can you believe? Di malam harinya, Joseph mengundang anak dan istri Benjamin untuk makan malam. Begitu pula Paul, Tres, dan juga Josie. Setelah memanjatkan doa dan bersyukur pada Tuhan, Joseph yang udah menemukan jalan hidupnya bertekad untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Dan akhirnya film ini pun Heavenly Father, thank you so much for the family and friends around us. tamat. Wah, sebuah film balap yang sangat inspiratif ya, dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di film ini. Jangan lupa ya, tonton langsung filmnya secara full karena seru banget loh, Brad. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah kecewa, marah, dan putus asa adalah manusiawi, tapi perlu kita ingat, Tuhan gak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Yakinlah Tuhan memberikan itu semua agar kita kuat dan agar derajat kita naik. Yah, manusiawi banget sih kalau kecewa dan bertanya, kenapa sih Tuhan aku harus kayak gini? Sama, Brad, saya juga merasakannya kok. Tapi mau sampai kapan kita mengeluh dan komplain pada Tuhan? Yuk kita semangat lagi, kerja keras lagi, dan yakin bahwa Tuhan itu maha adil dan akan memberikan yang terbaik untuk kita nanti. Semangat, jangan lemah, oke? Oke, Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.